Kita tiap hari Rabu dan Sabtu. Ya. Baik, eh, Kak Jessica, terima kasih untuk waktunya. Dan kini kita serahkan waktu dan tempat kepada Kak Enji yang akan memberkati kita dengan pengajaran-pengajarannya. Silakan Kak Enji. Selamat malam semua. Selamat Eh, wow, Malam ya, Kak. malam. wah seneng ada yang menjawab. Nah, perkenalkan, Selamat malam Kak Enji. selamat malam. Perkenalkan saya Engji. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Paroki Meruya, Dekanat Jakarta Barat 2. Tapi saya juga di Komisi Kerasulan Kitab Suci sebagai pengajar untuk anak muda. Nah, seneng banget hari ini bisa ketemu dengan 45 kira-kira ya. 44, total 46 dikurangin kami berlima kayaknya 41, 40-an peserta anak muda semua. Seneng banget bisa ketemu dan seneng banget antusiasmenya ya bahwa wih ini ada pengajaran kitab suci udah gitu pada mau daftar gitu ya. Ini unik banget loh, soalnya kayaknya lebih menarik topik-topik lain tapi ternyata teman-teman mau daftar gitu ya untuk pengajaran kitab suci ini. Masih muda tapi udah seneng banget untuk aktif belajar ya. Nah, maka pengen tahu dulu nih, di chat itu kan bisa ya ditulis di kolom chat. Apa sih yang memotivasi teman-teman untuk datang ke kursus ini ya? Udah malam-malam gitu ya, udah gitu masih tetap mau datang gitu ya. Coba bisa ditulis di chat apa yang teman-teman cari atau apa yang teman-teman mau dapatkan. Kenapa teman-teman mendaftar kursus ini gitu ya? Jawaban jujur, nggak ada nilai ujian ya di sini, nggak ada ujian, jadi boleh jawab. Ya, misalnya mungkin di sini ada yang dipaksa sama orang tua, dipaksa sama siapa, atau mungkin justru penasaran. Nah, banyak juga yang mungkin penasaran. Boleh dijawab di kolom chat. Siapa nih? Kalau oh sedang mendalami kitab suci tapi susah mencari yang Katolik, jadi senang. Wow, hebat banget. Thank you Sharon. Wahyu, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan saya untuk memahami Alkitab. Wah, thank you Wahyu. Sydney. Ilmu dan wawasan yang lebih luas, Kak. Mantap. Patrick Eliezer. Tertarik untuk menumbuhkan minat membaca kitab suci, penasaran juga sama ilmu kreasi. Angela, dipaksa. Floren, untuk bisa jauh mendalami terang firman Tuhan. Yeni, saya ingin lebih mendalami kitab suci. Emang niat dari pribadi, apalagi ini khusus OMK. Wih, mantep nih Filomena juga ya. Diana, Vero, adekku nggak mau ikut sendiri. Jadi nemenin adek. Bagus juga. Oke, makasih teman-teman. No dipaksa, hanya kayak ditarik-tarik oleh RK ikut ke KS OMK ini. Ya, thank you Ronald. Nah, wah, aku benar-benar terkagum-kagum nih sama OMK Bidara Cina. Banyak banget yang tertarik ya, benar-benar tertarik, penasaran sama kitab suci itu apa. Ya, betul. Belajar filsafat terutama filsafat. Wih, ada yang mau belajar filsafat Katolik. Mantap, memperdalam Alkitab. Oke. Nah, ya, jadi memang kalau di paket kitab suci untuk OMK, kita akan lebih banyak juga membahas tentang gimana kitab suci ini bisa benar-benar kita pakai ke kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga kita benar-benar nih bisa untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Ya, jadi nggak melulu tentang ya teorinya gini-gini, enggak. Tapi kita mau belajar tentang bagaimana sih sebagai OMK kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, materinya akan ada 7 materi ya, 7 materi, dan aku akan bawain materi pertama yaitu teologi dasar. Kalau ngomong teologi dasar tuh jangan pikir yang jauh-jauh gitu ya. Aduh, ini filsafat apa ini mata kuliah apa gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah pelajaran yang paling dasar sebelum kita mau belajar kitab suci. Tapi sebelumnya aku juga mau kenalan dulu nih. Kalau aku tadi, aku cuma kenalin nama dan paroki, aku lupa kenalin bahwa aku saat ini sudah bekerja, pekerjaan aku adalah psikolog, jadi sehari-hari aku memberikan konseling dan pelatihan gitu ya. Nah, aku pengen tahu dulu nih, teman-teman yang di sini masih SMP, ada nggak bisa angkat tangan?
Bisa pakai reactions, bisa angkat tangan, bisa angkat kaki, nggak kelihatan ya. Bisa thumbs up. Yuk, teman-teman yang masih SMP. Oh, nggak ada kali ya. SMA, teman-teman yang SMA. Oke, ada satu anak, dua orang. Ya, bertiga ya, SMA. Oke. Ya, lumayan. Oke, okay. Sekarang yang kuliah. Coba yang lainnya di itu dulu ya. Biar aku tahu. Oh, banyak yang kuliah. Oke, kuliah. Kira-kira 6 peserta kuliah ya. Oke, sekarang turunin dulu tangannya semua. Udah, itu kuliah ya. Kuliah udah semua. Sekarang yang kerja berapa orang? Wih, ini udah terbukti kerja nih ya, sampai ada wallpaper lulus. Saya sudah wisuda ya, thank you Ray. Oh, banyak yang juga. Oh, jadi lebih banyak yang kerja ya? Oke, 8 orang kerja. Oke, terima kasih. Soalnya aku harus, kalau bikin contohnya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita mulai. Nah, ini ya. Tuh, materi pertama itu teologi dasar ngomongnya soal cinta yang mengobati galau, memberi kepastian. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar soal teologi itu, teologi dasar, kita sebenarnya ingin mempelajari tentang cipta Allah. Siapa sih di sini yang nggak pernah galau ya, pasti ada aja yang galau. Nah, kita mau belajar gimana dengan mengenal cinta Allah, kita juga bisa merasa semakin dikuatkan. Kita lanjut ya. Nah, apa sih teologi dasar itu? Jadi manusia itu kan selalu mikir aja, apa juga dipikirin gitu ya. Hari ini mau makan apa ya? Makan ayam goreng atau makan burger gitu kan? Apa juga dipikirin. Nah, pada zaman dahulu kala manusia tuh karena belum ada ilmu pengetahuan, maka yang dipikirin itu lebih macam-macam gitu ya. Kok bisa ada? Jadi ketika ngelihat ini ya gambarnya, ketika ngelihat alam, ketika ngelihat matahari, awan, bintang, bulan, manusia tuh mikir gitu, kok bisa ada? Kok bisa ada matahari? Siapa yang, gimana cara bikinnya matahari itu? Ya, gimana cara bikinnya si awan itu kok bisa jadi awan? Kan dulu belum ada pengetahuan kayak sekarang ya. Lalu akhirnya bertanya, siapa yang menciptakan semua ini? Ya. Dan apa itu awalnya dan apa itu akhirnya. Dan akhirnya jawaban dari pertanyaan ini manusia menjawab bahwa oh ternyata ada Tuhan yang menciptakan. Semua itu tidak terjadi begitu aja, tapi semua itu terjadi karena atas penyelenggaraan Sang Pencipta atau Tuhan. Nah, maka teologi itu terdiri dari dua kata, theos atau Tuhan dan logos ilmu. Jadi pemikiran ilmiah tentang Tuhan. Itu artinya teologi ya. Nah, apa yang membedakan teologi yang lain dengan teologi Kristen? Kalau teologi Kristen, kita itu menghayati Kristus, Yesus Kristus sebagai pusat. Karena kita menghayati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ya, sabda Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi kalau teologi Kristen itu khususnya adalah refleksi ilmiah atas iman yang dihayati secara Kristen. Apa aja yang kita pelajari dalam teologi dasar? Kita akan bahas tentang apa itu manusia, wahyu, iman, kitab suci, dan tradisi magisterium gereja. Untuk hari ini kita akan bahas 3 ini. Pertemuan besok, Bang Brev, dia mahasiswa filsafat dari STFT Dria Karya. Dia akan mengajar tentang kitab suci dan magisterium gereja. Kalau saya cuma pengajar, jadi saya sharing aja ya hari ini. Ya. Nah, karena kita mau melihat bagaimana Tuhan itu mencintai manusia, ya kita akan mulai melihat dulu kita sebagai manusia apa sih yang seringkali kita alami. Ayo, siapa yang di sini pernah merasa kesepian? Ada yang pernah merasa kesepian? Kayaknya ini sering banget ya. Wih, langsung ada yang mau curhat nih. Ya, wah, sama dong, aku punya teman. Ya, kita tidak sendiri, saudara-saudari. Semua pasti pernah merasa kesepian.
Nah, pertanyaannya adalah ketika kita merasa kesepian, apa yang biasanya kita lakukan? Nah, ya biasanya cari temen gitu kan. Nelpon sama temen bisa berjam-jam. Bersyukur yang punya pacar gitu ya, atau yang sudah menikah. Enggak, OMK belum nikah semua ya. Yang punya pacar, nah itu bisa gangguin pacarnya sampai berjam-jam. Belakangan ini saya lihat fenomena juga orang lagi kerja, lagi ngapain, apa video call terus gitu sama pacarnya gitu ya. Ada yang sampai segitu. Atau kita terlarut dalam ini ya, kesibukan kota, kesibukan ibu kota. Teman-teman yang udah kerja terus dari pagi sampai malam nggak berhenti pokoknya yang penting saya nggak usah di kosan sendirian atau nggak usah di rumah sendirian, saya sibuk supaya saya lupa bahwa saya sendirian dan saya ngerasa kesepian. Atau mungkin kita berjam-jam browsing nggak jelas gitu ya, dari Google, YouTube, Instagram, sekarang ada TikTok dan lain-lain. Tapi sebenarnya apakah itu akan mengobati kesepian kita? Jawabannya seringkali enggak ya. Karena kita perlu tahu dulu nih, kenapa kita bisa merasa kesepian. Teman-teman, di dalam hati kita itu sebenarnya ya ada satu tempat yang spesial banget, yaitu tahta Allah dalam hati manusia. Jadi ada satu tempat di dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, biasanya tempat itu kita ngerasa ketika kita ngerasa satu hening ya, ketika kita ngerasa nggak ada siapa-siapa, kita ngerasa ada satu keheningan, kesunyian, lalu kita baru sadar bahwa ada satu tempat yang kayaknya kok kosong. Nah, kenapa ini kosong? Karena tempat itu adalah tahtanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu sudah menempatkan di dalam hati kita, di dalam dasar diri kita, keinginan untuk mencari dan menemukannya. Ada satu tempat yang spesial buat Tuhan yang kalau kita coba isi dengan apapun yang lain selain Tuhan, itu kita nggak akan ngerasa terpuaskan. Karena tempat ini adalah tempat memang spesial untuk Tuhan. Gitu. Tuhan sudah menciptakan itu. Karena tempat ini adalah tempat yang spesial untuk Tuhan, maka secara naluriah, secara alamiah, kita akan ingin selalu terus-menerus mencari dia dan menemukannya. Ya, ini dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, tapi sayangnya teman-teman, seringkali kita bukannya mencari dia, malah kita melupakan dan menolak Allah. Kok bisa gitu ya? Karena di sini ada beberapa hal. Ya. Manusia melupakan dan menolak Allah. Salah satunya karena seringkali dunia ini nggak adil gitu ya. Kita ngelihat bahwa kok teman saya yang nggak belajar nyantai-nyantai nilainya lebih bagus daripada saya yang belajar seharian sampai malam. Atau kalau yang udah kerja, kok teman saya yang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain tapi pinter ngejilat bos, dapat naik jabatannya lebih cepat daripada saya yang kerjanya jujur, kerja keras tapi tidak pandai menjilat bos. Nah, karena ketidakadilan dunia ini, maka seringkali kita mulai berpikir, Tuhan itu nggak adil, nggak usahlah saya nyari-nyari Tuhan. Atau justru ketidakpahaman religius atau sikap nggak peduli. Ya, seringkali juga kita sekarang ada begitu banyak pandangan, termasuk ya kalau beragama itu yang penting kita cari yang baik-baiknya aja lah. Kita comot dari Katolik, kita comot dari agama lain gitu ya. Dan itu kita jadi kayak tidak beragama gitu ya. Kita nggak peduli akhirnya. Ya terserah lah agama mau ngomong apa. Atau kesusahan duniawi dan kekayaan. Bisa sesuatu yang sulit, misalnya ya di zaman pandemi mungkin di sini ada yang mengalami kesulitan, atau saya pernah dapat curhatan juga gimana dia merasa dikecewakan oleh Tuhan. Dia berharap ngejar cewek si A, nggak dapet si cewek itu. Dan itu si cewek ini malah naksir sama yang lain. Misalnya. Dia pengen kerjaan yang B, nggak dapet, nggak lulus terus misalnya, nggak lulus jadi PNS, nggak lulus jadi apa gitu lah. Yang sesuatu yang dia inginkan nggak dapet, dia kecewa. Atau justru ketika hidup kita terlalu enak, kita kaya, kita
kerjaan rebahan, eh, bisa tetap dapat duit banyak gitu ya, enak, kenyang. Begitu kita jadi lupa bahwa ada Tuhan yang menyelenggarakan itu semua. Atau contoh hidup yang buruk dari para beriman. Aduh, Romo di paroki ini kok udah khotbahnya ngebosenin, tak datengin kayaknya sok sibuk, galak banget, semua proposal OMK ditolak, misalnya gitu ya. Atau ini Romo lepas jubah, atau suster juga mungkin kayak gimana. Nah, akhirnya kita kecewa. Atau aliran berpikir yang bermusuhan dengan agama. Ini kita banyak sekali disisipi dengan yang penting itu hidup jangan repot-repot. Ya, saya beberapa waktu lalu dengar bahwa saya alma mater dari UI, dibilang bahwa UI itu sekarang udah nggak populer. Kenapa? Karena UI itu nggak populer karena susah masuknya. Jadi daripada saya ditolak, mendingan saya ambil yang lain. Ya, jadi kayaknya makin kesini itu orang makin cari gampangnya aja. Nah, ketika cari gampangnya aja, lalu kita ke gereja dan kita ngeliat salib Tuhan, katanya orang Kristen itu harus memikul salib. Wah, udah langsung boro-boro mau mikul salib ya. Kalau bisa yang lain yang disalib gitu, jangan saya. Nah, itu akhirnya kita juga nggak cocok. Dan akhirnya kesombongan manusia berdosa untuk menyembunyikan diri karena takut akan Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan yang memanggil. Ya, seringkali ketika kita ngerasa berdosa, kita juga, aduh saya baru ngelakuin dosa besar. Tuhan mau nggak sama saya? Saya nggak pantas untuk melayani. Nah, akhirnya kita yang melarikan diri. Ya. Padahal teman-teman, Tuhan itu selalu manggil kita dengan berbagai cara. Allah tak pernah berhenti memanggil manusia. Dengan cara apapun ya, baik dengan cara kita dikasih berkat melimpah, atau kadang-kadang kita dikasih kesusahan supaya kita ingat Tuhan, atau misalnya ada teman tiba-tiba datang, atau melalui kursus ini dan lain. Tuhan itu memanggil kita dengan berbagai cara. Cuman jawabannya apakah saya mau mendengarkan, apakah saya mau ngangkat teleponnya, atau saya mau me-reject. Ya. Nah, gimana kita bisa menjawab panggilan Tuhan? Yaitu lewat akal budi kita. Karena itu untuk membantu manusia mengenali Allah. Gitu ya. Jadi kita bisa mengenali, oh iya, saya tuh kemarin ternyata dikasih peristiwa buruk beruntun-untun ini, ternyata Tuhan itu mau ingetin saya bahwa sejelek-jeleknya kejadian kemarin saya kok masih diselamatkan. Ternyata Tuhan masih melindungi gitu. Akhirnya kita merefleksikan, oh iya, ya ada Tuhan gitu ya. Jadi, tapi beriman, yang disebut beriman itu di satu sisi memang perlu masuk akal, ya. Tapi sekaligus juga di luar akal manusia. Jadi misalnya coba ada beberapa pandangan yang bilang gini, Tuhan akan sembuhkan. Misalnya ketika kita sakit gitu ya, Tuhan akan sembuhkan. Pokoknya kamu gak usah minum obat, kamu gak usah ke dokter, pokoknya kamu doa aja terus gitu. Ya enggak juga, kan itu nggak masuk akal gitu ya. Kalau kita sakit ya kita perlu minum obat gitu. Tapi di sisi lain juga kita percaya bahwa ketika kita sembuh itu bukan hanya karena obat atau bukan hanya karena dokter, tapi karena Tuhan juga yang menyembuhkan. Jadi beriman itu adalah campuran dari apa yang kita bisa pahami lewat akal budi kita dan apa yang jauh di luar akal kita. Ya, Allah tidak dapat sepenuhnya dimengerti manusia karena Allah jauh lebih besar dari pikiran manusia dan pikiran manusia itu terbatas. Maka gimana caranya supaya kita bisa mengenali Allah? Pertama-tama Allah sendiri yang ke kita gitu. Bukan kita yang, jadi kalau kita kenal Tuhan tuh nggak usah sombong gitu ya. Nggak usah, wih saya belajar kitab suci nih ya, saya rajin gitu. Oh iya, karena saya pintar maka saya bisa memahami apa isi Alkitab ini. Saya bisa memahami 7 pelajaran dari khusus kitab suci ini gitu ya. Bukan karena itu. Tapi karena pertama-tama Tuhan yang mengungkapkan dirinya ke kita. Tuhan yang menunjukkan saya ini kayak begini gitu ya. Nah, maka ini kita dibilang dari tadi iman itu apa sih sebenarnya ini ya teman-teman. Jadi Allah itu begitu mencintai, dan namanya orang mencintai itu
namanya mencinta itu selalu memberi gitu. Akhirnya dia juga memberi kehidupan bagi manusia. Jadi Allah menciptakan manusia sepenuhnya karena Allah mencintai manusia. Nah, ketika Allah mencintai manusia, itulah yang disebut dengan wahyu. Allah mengungkapkan cintanya kepada manusia. Itu namanya wahyu. Nah, bagaimana manusia membalas cintanya Allah? Itu adalah iman. Jadi beriman kepada Tuhan itu artinya manusia menjawab panggilan Tuhan. Gitu. Manusia menjawab cintanya Tuhan. Dengan apa? Dengan segenap apa yang kita punya ya, dengan akal budi kita. Dan oh iya, aku lupa kasih tahu, di akhir materi ini akan ada kuis ya, kuis berhadiah. Katanya Bu Linda sudah menyiapkan 2 buah mobil Mercedes untuk jadi oh enggak ya, ini hoax. Enggak, sudah menyiapkan hadiah cantik lah ya, 2. Nah, untuk bagi penjawab, jadi nanti silakan dicatat ya pelajaran ini, siapa tahu nanti pertanyaannya salah satu saja. Oke, jadi tadi ya Allah mengungkapkan cintanya kepada manusia itu yang disebut dengan wahyu, dan manusia menjawab cintanya Allah yang disebut dengan iman. Nah, ini pertanyaannya, jadi bagaimana Allah mewahyukan diri? Sebenarnya ini adalah bagaimana Allah mencintai manusia dari masa ke masa. Ya. Dan inilah kalau kita belajar dari kitab suci tentang bagaimana cintanya Allah terhadap kita, itu kita benar-benar akan merasa bahwa saya itu nggak sendirian. Tuhan itu ternyata ada juga di dalam perjalanan hidup. Jadi ini saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat, ini bukan cuma dari kacamata kitab suci aja, dari sejarah masa lalu gitu ya, tapi juga bagaimana apa yang tertulis di kitab suci tentang Allah mencintai manusia itu benar-benar ada juga gitu di dalam kehidupan teman-teman sehari. Cinta Allah yang pertama ya. Coba Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Wih, panjang ya. Kita yang yang punya kitab suci dibuka, kita cuma lihat judulnya aja ya. Kejadian 2 ayat 8 sampai Kejadian 2 ayat 8 sampai 12. Ya. Kejadian 2 itu tentang 8 sampai 25 manusia dan Taman Eden. Ya. Jadi selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi ini bagaimana manusia, Allah itu begitu mencintai manusia sampai ketika dia ciptain manusia itu semuanya dia berikan. Nah, seringkali kita juga perlu melihat itu ya, melihat apa yang kita sudah punya, sehingga kita tahu bahwa ternyata selama ini, kalau kita kecewa ya, terutama kalau kita ngeliat, kok Tuhan tuh nggak kasih ini, nggak kasih itu, coba dulu deh lihat apa yang Tuhan kasih ke kita gitu ya. Jangan-jangan lebih banyak daripada apa yang kita minta gitu ya. Kita baca aja ya, Akak bacakan. Baca sebagai cerita aja. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Aku tulis. Kejadian 8 ayat Kejadian 2 ayat 8 sampai. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Bayangin ya, udah banget nih tamannya